Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu memang lebih kuat dari apa yang aku duga, tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu sebagai seorang Earthman dalam realem, kamu tidak akan pernah bisa melawan domain singgasana, domain surga yang terbakar. Setelah beberapa pertukaran frontal dengan Yunce, apa yang dirasakan Fan Yijue jauh lebih dari, agak lebih kuat dari ekspektasiku. Kejutan di hatinya seperti gelombang yang bergejolak. Jelas hanya memiliki kekuatan besar di alam mendalam bumi, namun tidak sedikit dirugikan di bawah api langit terbakar dan pedang langit terbakar, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sebagai Grandmaster dari klan Burning Heaven, makhluk tertinggi di dunia saat ini, Kaisar sejati, yang sebenarnya tidak mampu mengurus seorang praktisi alam mendalam bumi setelah beberapa serangan, terutama di bawah tatapan massa, kesabarannya dan wajahnya tidak dapat bertahan lagi, karena dia secara langsung melepaskan keterampilan domainnya yang kuat. Gelombang api berjatuhan dan berputar di sekitar Yunce saat api ungu melonjak ke langit. Setelah teriakan keras Fan Yijue, dunia dalam penglihatannya tiba-tiba menjadi ungu murni, api ungu yang bahkan bisa dengan cepat melelehkan baja halus memenuhi setiap inci ruang di sekitarnya. Seolah-olah dia tiba-tiba dipenjara di dunia yang berkobar-kobar, api ungu dan terbakar menjadi abu, adalah satu-satunya aturan di dunia ini. Suhu seluruh kota Blue Evire tiba-tiba meningkat. Dilihat dari jauh, sepertinya matahari ungu ekstra muncul di udara. Cahaya api berwarna ungu menutupi langit dan matahari, dan bahkan ruang di sekitarnya pun hangus hingga terdistorsi. Lakukan, domain. Itu adalah domain yang hanya bisa digunakan di alam kaisar mendalam realem. Saya benar-benar melihat domain legendaris dengan mata kepala saya sendiri, Yunce benar-benar ditelan oleh domain tersebut. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, pada dasarnya mustahil baginya untuk hidup setelah memasuki domain semacam ini, kan? Domain pembakaran surga berbeda dari domain kendali Frozen Cloud Asgard dan domain jiwa Yunce, itu adalah domain tipe serangan murni. Domain ini tidak dibangun di atas penggunanya, melainkan dibangun di sekitar musuh, mengunci musuh ke dalam domain yang tak terhindarkan dengan api yang tak ada habisnya. Tubuh Yunce, yang terkunci di dalam domain, bergoyang dan dengan cepat berlari ke arah depan. Namun, sepertinya dunia api ini tidak ada habisnya. Setelah berlari dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa keluar. Dengan kekuatan dewa jahat yang melindunginya, dia tidak akan terluka meskipun apinya 10 kali lebih kuat. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka berada pada tahap akhir dari alam mendalam langit, mereka pasti akan terluka parah karena terbakar sekarang. Yunce menghentikan langkahnya, tapi tertawa terbahak-bahak. Fan Yijue, menurutmu apakah hanya domain saja yang bisa menjebakku? Domain milikmu ini, tidak bernilai 1 sen pun di mataku. Dengan teriakan ledakan, Yunce mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melancarkan serangan pedang ke depan. Kekuatan yang sangat ganas terkondensasi menjadi sinar pedang besar dengan lebar lebih dari 3 meter di depannya, menerobos dan langsung meledakkan api yang berkobar di depan. Dengan suara yang sangat besar, tempat di mana Dragon Vault hancur seketika membentuk kekosongan selebar lebih dari 3 meter di dalam api. Kekuatan sisa dari pedang berat itu mempertahankan kekosongan, menyebabkan api di sekitarnya tidak dapat menyebar ke dalamnya sama sekali. Dengan memutar tubuhnya, Yunce bangkit kembali, melangkah dengan bayangan patah Dewa Bintang, berlari kemana-mana di dalam domain surga terbakar. Setiap kali tubuhnya bergeser, pedang berat itu akan menimbulkan suara gemuruh yang besar. Dalam sekejap, Yunce berturut-turut mengayunkan lebih dari 100 serangan, meledakkan seluruh dunia api dan membuat ribuan celah. Dilihat dari luar, matahari yang melayang di udara itu sepertinya tiba-tiba berubah menjadi saringan besar.
Bang 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 bang. Suara yang mirip dengan pecahan kristal terdengar, dan domain surga terbakar yang rusak parah akhirnya, dan sepenuhnya, hancur akibat serangan pedang terakhir Yunce. Api ungu dalam jumlah besar dengan cepat menyebar ke berbagai arah, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi akibat dampaknya. Kamu benar-benar merusak domainku. Setelah membuka Burning Heaven Domain, Fan Yijue tidak segera pergi menyelamatkan Fan Juecheng, karena dia ingin mendengar sendiri jeritan keputusasaan yang datang dari Yunce. Tapi setelah lebih dari selusin napas waktu berlalu, bukan saja dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar, dia malah melihat domain surga pembakarannya diledakkan satu demi satu lubang, sebelum langsung runtuh. Dia terkejut sampai jiwanya hampir terbang ke surga. Ketika dia melihat Yunce berjalan keluar dari domain yang hancur, pupil matanya tiba-tiba melebar, karena dia tidak berani mempercayai matanya sama sekali. Karena Yunce, yang terjebak di dalam domain selama lebih dari selusin waktu, tidak terluka sedikit pun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tubuh Fan Yijue bergoyang, dan suaranya keluar tanpa terkendali. Dia tidak bisa menerima pemandangan yang dilihatnya, dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Domain adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh ahli kaisar mendalam. Di Kekaisaran Angin Biru, sebuah domain tidak diragukan lagi merupakan puncak kekuasaan. Di seluruh Blue Wind Empire, tidak lebih dari 10 orang yang bisa menggunakan domain. Setelah sebuah domain dicor, selain para ahli puncak yang berada di alam kaisar mendalam seperti dia, tidak ada orang yang bisa melawannya, karena kekuatan domain, bukan hanya penindasan dalam hal kekuatan, terlebih lagi, ia memiliki penindasan terhadap hukum alam. Kaisar mendalam dan mendalam bumi, ada dua bidang perbedaan. Itu seharusnya merupakan penindasan mutlak yang tidak dapat dilawan dan dilawan apapun yang terjadi. Namun hasilnya adalah domainnya benar-benar dirusak oleh praktisi alam mendalam bumi ini. Terlebih lagi, itu hanya berlangsung selama lebih dari selusin waktu. Dia menggunakan domain begitu cepat, justru untuk membakar Yunce sampai mati dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dia tidak menyangka bahwa hasilnya tidak sesuai. Pada saat ini, sepotong ketakutan tiba-tiba muncul di hati Fan Yijue, ketakutan bahwa dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan Yunce. Dan bagi makhluk kuat di levelnya, begitu rasa takut ini muncul, itu akan langsung berubah menjadi kebencian dan haus darah yang tak ada habisnya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa domain Anda tidak bernilai 1 sen pun di hadapan saya, kata Yunce sambil tertawa dingin. Fan Yijue mengangkat pedang api absolutnya, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Kekuatanmu memang telah melampaui ekspektasiku, dan memang layak bagiku untuk menggunakan seluruh kekuatanku. Hoh, bibir Yunce melengkung dengan jijik, sepertinya kamu mengatakan kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Wajah Fan Yijue mengejang dengan keras. Dia mengangkat pedang api absolutnya, dan berkata dengan nada dingin, sepertinya aku telah melakukan kesalahan sejak awal. Mungkin karena kamu memiliki garis darah Phoenix, kendalimu terhadap hukum api telah jauh melampaui ekspektasiku. Sulit untuk melukaimu dengan api biasa yang dalam, dan aku seharusnya tidak menggunakan api untuk menghadapimu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang praktisi alam mendalam bumi yang tidak penting sepertimu bisa melawan kekuatan kaisar alam mendalam? Dengan teriakan yang meledak-ledak, pedang api absolut Fan Yijue menebas dari atas. Kali ini, tidak ada api yang menyala pada pedang api absolut, hanya ada sebilah pedang yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Meskipun itu hanya serangan pedang tanpa tipu muslihat apapun, kerumunan yang berjarak beberapa kilometer jauhnya semuanya merasakan kekuatan yang dapat membelah gunung dan sungai menjadi dua. Karena ini adalah serangan pedang yang datang dari kaisar.
Alasan terbesar mengapa Yun Ce bisa menghadapi Fan Yijue sebelumnya adalah karena dia tidak takut dengan api besar sedikit pun. Namun, ini sama sekali tidak berarti bahwa dia bisa meremehkan kekuatan luar biasa dari praktisi kaisar. Melihat lintasan yang ditebas oleh pedang api absolut, alisnya sedikit berkerut saat dia menyambutnya dengan serangan pedang. Badan pedang dan ujung bilahnya saling bertabrakan, dan seberkas cahaya yang tajam memancar di udara. Dua energi yang bertabrakan terjerat menjadi pusaran yang melonjak ke langit, dan tanah di sekitarnya benar-benar terkoyak. Saat pecahan batu, pasir, dan debu melesat keluar tanpa hambatan. Penonton yang berjarak beberapa kilometer terkena dampak badai yang tiba-tiba datang, hingga darah dan udara di tubuh mereka bergejolak. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan energi mereka yang dalam untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara beberapa dari mereka yang lebih lemah dalam kekuatan besar langsung terlempar menjauh dari dampaknya. Dan bahkan yang paling dekat dari mereka dari Yun Ce dan Fan Yijue, setidaknya berjarak 1 kilometer, intimidasi dari energi keduanya yang bertabrakan, telah menyebabkan semua orang sangat terkejut. Inilah kekuatan kaisar. Yun Ce berturut-turut mundur 7 atau 8 langkah saat darah dan gas di tubuhnya bergejolak. Dragon Vault menyeret keluar selokan panjang di tanah, dan semua pecahan batu di bawah kakinya juga terinjak menjadi pasir halus. Fan Yijue terjatuh di udara. Kemudian sosoknya tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba menarik bayangan abu-abu di udara, langsung menyerang dalam jarak 30 meter dari Yun Ce. Pedang api absolut menebas fatamorgana pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menyelimuti Yun Ce. Baik ruang angkasa maupun bumi terpotong-potong secara gila-gilaan oleh balok-balok pedang itu, dan bekas-bekas pedang berselang-seling yang tak terhitung jumlahnya secara instan muncul di permukaan tanah. Yun Ce mundur selangkah demi selangkah. Setiap sinar pedang Fan Yijue mengandung kekuatan asli kaisar alam mendalam. Meskipun bentuk tubuhnya sangat kuat, pastinya tidak menyenangkan jika dia disentuh oleh salah satu serangan pedang ini. Menggunakan bayangan patah Dewa Bintang, sosok Yun Ce melayang bola-balik melalui sinar pedang seperti hantu, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik untuk sementara waktu. Pada gilirannya, Fan Yijue sudah menebasnya, 1000 serangan, dan lebih dari 100 meter tanah di sekitarnya telah berubah menjadi sarang lebah akibat kehancuran. Seperti yang diharapkan, tanpa menggunakan api surga yang terbakar, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan tak heran kau bisa merajalela di klan surga pembakaranku. Meskipun kekuatan pedang surga pembakaran tanpa api telah turun drastis, itu sudah cukup untuk memotongmu menjadi daging cincang. Dengan teriakan rendah terus-menerus, Fan Yijue melayang di udara saat sinar pedang menebas, dengan kuat menekan Yun Ce yang tidak bisa menggunakan teknik mengambang mendalam. Dan saat ini, Fan Duanhun dan tetua klan surga terbakar akhirnya tiba juga. Mereka melihat pertarungan Fan Yijue dan Yun Ce pada pandangan pertama. Ketika melihat Yun Ce benar-benar ditekan oleh Fan Yijue, mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Dan di mata mereka, inilah hasil yang seharusnya terjadi. Bahkan jika Yun Ce lebih kuat, bagaimana mungkin dia lebih kuat dari Grandmaster klan surga terbakar mereka? Tapi ketika dia melihat Fan Juecheng bergelantungan di atas gerbang kota tanpa sehelai pakaian pun, darah di seluruh tubuh Fan Duanhun hampir mengalir ke belakang dan bocor keluar. Meskipun Fan Juecheng telah melakukan kesalahan besar dan merupakan alasan utama mengapa sekte tersebut telah mengalami bencana yang begitu besar, dia tetaplah putra kandungnya. Dan terlebih lagi tuan muda klan surga yang terbakar. Dia benar-benar menerima penghinaan yang kejam dan tidak manusiawi. Setelah hari ini, bagaimana dia masih bisa memantapkan dirinya di Blue Wind Empire? Juga, sejauh mana Burning Heaven Clan akan diejek? Fan Duanhun meraung keras, turun dari tanah dan bergegas menuju Fan Juecheng. Pada saat inilah mata Yun Ce,
yang sedang ditekan mundur langkah demi langkah tiba-tiba berkilau, dan senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Langkah mundurnya tiba-tiba berhenti ketika badai energi yang sangat dahsyat meledak keluar. Bintang tenggelam, bulan jatuh. Teriakan naga menembus langit dan Dragon Vault menghantam semua sinar pedang di depannya. Dengan suara gemuruh besar yang terdengar seperti tabrakan antara dua gunung besar, semua sinar pedang langsung hancur. Sinar pedang yang patah ditembakkan, berhamburan seperti silet. Fan Yijue terbang mundur lebih dari 100 meter di udara. Bagian antara ibu jari dan jari telunjuk yang memegang pisau pecah, dan pembuluh darah di lengan kanannya meledak saat darah segar mengalir keluar. Setelah meledakkan Fan Yijue dengan serangan pedang, Yun Ce melompat dan mendekati Fan Juecheng menghajar Fan Duanhun hingga pukulannya. Dengan ayunan sesar naga, sambaran api Phoenix tiba-tiba melesat keluar, meledak ke tubuh Fan Juecheng. Api Phoenix menyala secara eksplosif saat menyentuh tubuh Fan Juecheng, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fan Juecheng, yang tampaknya tidak berbeda dengan orang mati, tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan yang sama menyedihkannya dengan Banshee di bawah nyala api Phoenix sementara seluruh tubuhnya berjuang keras seperti cacing tanah yang menggeliat. Cenger. Pupil Fan Duanhun menyusut saat dia mengeluarkan jeritan yang menembus dadanya. Saat itu, tali kasar yang menahan Fan Juecheng juga telah terbakar dan putus. Fan Duanhun bergegas ke hadapan Fan Juecheng, yang terjatuh ke tanah, dan melepaskan energinya yang dalam tanpa menahan diri. Namun dia masih tidak mampu memadamkan api di tubuhnya. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat putranya sendiri kehilangan nyawa terakhirnya, berjuang di tengah-tengah teriakannya, ketika orang yang hidup dan bernapas menjadi tumpukan abu terbakar di depan matanya sendiri. Nyala api burung Phoenix jauh melampaui api dalam biasa. Hanya dalam beberapa saat, Fan Juecheng telah terbakar abis, dan bahkan tulangnya telah terbakar menjadi abu. Jangankan meninggalkan mayat, bahkan abu tulangnya pun tersebar dengan cepat oleh angin. Fan Duanhun berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dengan gemetar, dia membalikkan tangannya, jarinya menunjuk ke arah Yun Ce, sambil melolong pelan, "Yun Ce, kamu, hatimu sangat kejam." Senyuman dingin menutupi wajah Yun Ce saat dia bergumam rendah, "Hatiku yang baik hanya disimpan untuk mereka yang baik padaku. Saya tidak pernah tahu betapa kasihannya saya ketika memperlakukan mereka yang lebih buruk dari anjing dan babi. Alasan kenapa aku menunggumu datang untuk membunuhnya adalah agar kamu bisa merasakan rasa sakit dan konsekuensi kehilangan orang yang dicintai saat memprovokasiku. Aku akan membunuhmu." Fan Duanhui benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Meraih ke Burning Heaven Blade dia berteriak, dan bergegas menuju Yun Ce sambil berteriak dengan marah. "Kamu bukan lawannya, mundurlah." Fan Yijue berteriak. Menghadapi omelan ayahnya, Fan Duanhun yang tidak pernah menentang perintah, tidak mengindahkan sedikit pun saat dia bergegas menuju Yun Ce seperti orang gila, bahkan energi dalam di tubuhnya berada dalam kekacauan total. Burning Heaven Blade milik Fan Duanhun terlempar dengan satu serangan dari Yun Ce. Serangan kedua mendarat di dadanya, menghancurkan semua energi pelindung di tubuhnya dalam sekejap. Fan Duanhun memuntahkan darah tanpa henti, dan pingsan setelah jatuh langsung dari langit. Dia, yang berada di alam mendalam langit tingkat 9, tidak cocok untuk menjadi lawan Yun Ce. Dalam kekacauan besar pikirannya, dia bahkan telah terluka parah oleh Yun Ce hanya dalam 2 pukulan. Mata Fan Yijue sudah memerah ketika dia menyaksikan dengan mata terbelalak ketika cucunya telah menjadi abu sementara putranya sendiri terluka parah. Dia berseru dengan kasar, "Permusuhan ini tidak akan pernah bisa didamaikan." Semua energi dalam di tubuh Fan Yijue digerakkan secara gila-gilaan. Dalam sekejap, aura yang dia keluarkan tiba-tiba meledak secara eksponensial. Dalam kemarahannya, semua energi di setiap sel tubuhnya berkobar,
dan dengan lolongan keras, dia menyerang bagian atas kepala Yun Ce dengan pedangnya. Gelombang besar tornado yang sangat besar muncul dari ujung pedang, membawa serta jeritan yang membelah langit dan bumi. Matii. Yun Ce menghindar ke belakang. Tanah di bawah kakinya langsung tercungkil oleh badai besar, membentuk lubang yang sangat besar. Mata Fan Yijue terpaku pada Yun Ce. Mengulurkan telapak tangan kirinya, dia membentuk tanda tangan yang eksentrik, dan gelombang energi yang agung tiba-tiba mengembun dan meledak. Membakar cetakan surga. Dalam sekejap, riak keras tiba-tiba merobek ruang antara Fan Yijue dan Yun Ce secara tiba-tiba. Sebuah cetakan tangan yang sangat besar menekan ke bawah, menghantam tengkorak Yun Ce seperti tangan di langit. Ditekan oleh energi tirani yang tak tertandingi menyebabkan stagnasi sesaat dalam tindakan Yun Ce. Gerakan Yun Ce melambat saat matanya menjadi dingin. Mengangkat sesar naga, dia berteriak keras dan bergegas menghadapinya. Suara ledakan yang menggelegar menembus seluruh kota Blue Fire, menyebabkan telinga orang-orang yang berada beberapa kilometer jauhnya berdengung saat penglihatan mereka menjadi gelap. Gelombang badai energi yang hampir padat menyebar dengan ganas, dan gerbang kota batu kota Blue Fire hancur akibat benturan seolah-olah terbuat dari kayu busuk. Pasir dan debu yang melimpah, serta awan api ungu yang tiba-tiba meletus, menyelimuti siluet Yun Ce dan Fan Yijue. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menunggu bola debu dan awan api yang mengalir itu menyebar tanpa berkedip sama sekali. Mereka ingin tahu, siapa sebenarnya yang lebih unggul. Dan apakah Yun Ce, yang secara mitologi kuat, telah mengalami serangan hebat yang datang dari Kaisar. Dari dalam awan api dan debu yang mengalir, terdengar suara gemuruh pedang dan pedang. Di bawah badai energi besar yang terus-menerus meledak, awan api dan pasir dengan cepat menghilang, memperlihatkan sosok Fan Yijue dan Yun Ce. Baju di kedua lengan Yun Ce robek, garis demi garis tanda darah kecil bertebaran di seluruh lengannya, dan bahkan ada sedikit darah di sudut bibirnya. Pakaian Fan Yijue juga sama compang-campingnya, dan ada bekas darah yang panjang dan tebal di lengannya. Permusuhan di antara kita ini, biarpun aku harus membakar seluruh esensi darahku, aku akan membunuhmu. Tatapan Fan Yijue sangat tajam. Wajahnya buas, sama sekali tidak memiliki sikap anggun yang seharusnya dimiliki oleh ketua klan besar, dia bahkan tampak hampir gila. Setiap serangannya lebih ganas dari sebelumnya, tapi semuanya dipertahankan oleh Yun Ce. Kalau begitu kamu harus membakar esensi darahmu agar aku bisa melihatnya. Grandmaster klan surga pembakaran yang hebat dan terhormat sebenarnya tidak mampu menghadapi junior kecil sepertiku. Kamu bukan hanya sampah, kamu adalah sampah yang menyedihkan dan konyol yang hanya tahu bagaimana berbicara besar. Yun Ce mencibir, dengan nada beracun. Ahaha, mata Fan Yijue menatap lebar-lebar, dan dengan suara gemuruh, cetak surga yang terbakar lainnya jatuh. Kedua pria itu terbang keluar dan roboh secara bersamaan ketika lubang selebar 100 meter muncul di tanah yang telah hancur. Fan Duanhun didukung oleh Penatua Zong dan dengan cepat diberi pelet penyembuhan. Menyaksikan pertarungan antara Yun Ce dan Fan Yijue, tak satu pun dari mereka yang merasa takut. Sampai saat itu, mereka awalnya melihat Yun Ce ditekan sepenuhnya oleh Fan Yijue, tapi Yun Ce sepertinya belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, dan melawan Fan Yijue, yang saat ini sedang dalam kemarahan yang hebat, seorang praktisi tingkat keempat dari alam kaisar mendalam. Seorang pejuang kuat yang duduk tegak di puncak dunia latihan, dia tampaknya sebenarnya tidak dirugikan. Dia bahkan telah mengambil semua cetakan surga terbakar milik Fan Yijue yang sangat kuat secara langsung. Yun Ce ini, bagaimana dia bisa berlatih, sebenarnya, benar-benar bertarung di level yang sama dengan Grand Clan Master. Seorang tetua berbicara ketika mulutnya bergetar.
Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang dari Sekte Divine Phoenix, tapi generasi junior dari Sekte Divine Phoenix semuanya mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu orang seperti dia. Beberapa rumor juga mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari salah satu tempat suci, orang macam apa tuannya itu. Mendalam bumi melawan seorang praktisi kaisar mendalam, lupakan pernah melihatnya sebelumnya. Sepanjang sejarah benua angin biru, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman dan senioritas seperti apa yang dimiliki oleh Grand Clan Master kita. Yunce mungkin menemui jalan buntu dengan Grand Clan Master kita untuk saat ini, tapi begitu pertarungan selesai, dia pasti tidak akan menjadi tandingan Grand Clan Master kita. Pertarungan antara Fen Yijue dan Yunce menyebabkan hati mereka terus bergetar. Tapi mereka sepertinya secara bersamaan mengabaikan satu hal, yaitu fakta bahwa Fen Yijue memiliki keunggulan absolut dalam hal posisi dan pergerakan. Dia bisa dengan bebas terbang menggunakan energi yang dalam, tapi Yunce tidak bisa. Efektivitas serangannya juga sangat berkurang dalam kondisi pertarungan yang tidak adil ini. Pisau matahari yang menusuk. Meskipun tubuh pedang itu tidak memiliki api, kekuatan pedang ini masih sangat menakutkan. Mengikuti jalur tebasan pedang api absolut, retakan sepanjang lebih dari 100 meter dan kedalaman yang tidak diketahui membentang di tanah. Bahu kiri Yunce hingga tulang rusuk kirinya langsung mengeluarkan darah sebagai bekas luka berdarah yang hampir bisa dilihat tulangnya terkoyak. Langkah kakinya pun mundur dengan terhuyung. Mengambil kesempatan saat tubuh Yunce tidak seimbang, Fen Yijue dengan ganas berlari turun dari atas, dan sebuah cetakan tangan besar secara diagonal mendorong ke arahnya. Cetak laut terbakar. Bang! Dragon Vault dengan paksa disingkirkan oleh kekuatan menakutkan, dan sidik jari yang menyembunyikan kekuatan sombong menghantam dada Yunce dengan kuat. Tubuh bagian bawah Yunce langsung tenggelam ke tanah. Panah darah menyembur keluar dari mulutnya saat wajahnya juga diwarnai dengan sentuhan pucat. Sebelum Fen Yijue sempat tertawa terbahak-bahak, ada sesuatu yang kabur dalam pandangannya, dan Yunce sebenarnya telah menghilang dari lokasi aslinya karena gelombang energi yang bahkan lebih ganas daripada cetak laut terbakar miliknya sudah meledak ke arah dadanya. Ketika Fen Yijue terapung, Yunce hanya bisa bertahan hampir sepanjang waktu. Mengambil kesempatan dia bergegas turun untuk menyerang, kemarahan tuan yang dikombinasikan dengan bayangan patah dewa bintang menghantam dada Fen Yijue dengan keras. Badai energi pedang berat itu, meledak di dadanya. Dua tulang rusuk Fen Yijue patah dengan retak, dan tubuhnya hancur hingga terbang sejauh 100 meter. Sambil memegangi dadanya, darah keluar dari sudut mulutnya saat dia menatap tajam ke arah Yunce, "Kamu." Napas Yunce terasa berat, tatapannya dingin dan menyeramkan. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, dia berkata dengan dingin, "Orang yang akan mati hari ini, hanya kamu." Fen Yijue mengeluarkan dahak berdarah, dan berkata dengan nada mendung, "Saya harus mengakui bahwa Anda memang anak ajaib yang hebat. Belum genap 20 tahun, namun kamu benar-benar bisa bertarung dengan kaisar. Dalam sejarah kerajaan angin biru, kamu layak menjadi nomor 1. Tapi kamu adalah musuhnya, karena kamu adalah musuh, semakin hebat kamu, semakin kamu harus mati. Meskipun kekuatanmu mengejutkan, kamu masih terlalu muda, dan sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, saat pertarungan ini berlangsung, kamu pasti bukan tandinganku." "Apakah begitu?" Yunce dengan dingin tertawa. Meluruskan tubuhnya, medan energi mengerikan membanjiri sesar naga. "Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kekuatanku hanya sementara dibandingkan dengan kekuatanmu? Sepertinya kamu sudah menggunakan kekuatan penuhmu, tapi aku belum melakukannya." Fen Yijue membeku sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak dengan jijik. "Energi internalmu sudah lemah, dan energimu yang dalam sudah dalam kekacauan, namun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti ini, sungguh lelucon yang luar biasa. Karena itu masalahnya,
biarkan aku melihat apa yang disebut kekuatan penuhmu. Pisau pengiris pelangi. Cahaya melesat ke segala arah dari pedang api absolut, dan untuk sesaat, bahkan menghalangi cahaya yang datang dari langit. Sebelum serangan pedang ini jatuh, kekuatannya telah menyebabkan kerumunan beberapa kilometer jauhnya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Pada saat ini, suara ledakan datang dari jauh. Klan Master, aku akan membantumu. Pasir dan debu tersapu dari selatan saat angin kencang bertiup. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu membawa pedang panjang emas menukik ke arahnya. Melihat orang ini, semua tetua Burning Heaven Clan mengungkapkan kejutan yang menggembirakan. Grand Elder Fan Zia telah mengetahui semua yang terjadi di sini melalui transmisi suara. Dia berlari ke sisi Fan Yijue, dan dia terkejut saat melihat Fan Yijue benar-benar terluka. Sambil menatap Yunce dengan marah, dia berkata dengan suara cemberut. Anak ini menghancurkan sekte kita, membunuh murid dan tetua kita, dan bahkan melumpuhkan dan membunuh tuan muda klan. Untuk hutang darah yang sangat besar ini, bahkan 10.000 nyawanya tidak akan cukup sebagai kompensasi. Aku tahu bahwa Master Klan tidak ingin bergabung, tapi anak ini. Saya mengerti. Hari ini, kita akan bergandengan tangan dan menyerangnya di sini. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Fan Yijue berkata dengan mata merah, meninggalkannya dengan sepotong kehidupan bahkan lebih baik, membiarkannya mati begitu saja, sungguh terlalu baik untuknya. Baiklah. Fan Zia menjawab dengan anggukan. Satu di depan dan satu di belakang, keduanya mengelilingi Yunce dengan dia di tengah. Dua aura kaisar mendalam yang sangat kuat menguncinya dengan erat. Pasir dan debu yang tersapu ke udara semuanya membeku di sana di bawah medan energi yang sangat menakutkan, dan tidak melayang dalam waktu yang lama. Grand Clan Master dan Grand Elder bergabung, kali ini, Yunce pasti akan mati. Iblis ini, mayatnya harus dicincang menjadi 10.000 keping. Kata tetua klan surga terbakar dengan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Menghadapi Fan Yijue di depan dan Fan Zia di belakangnya, seolah-olah dua bongkahan pelat logam seberat 1.500.000 kg ditekan dengan kuat ke dada dan punggung Yunce. Kedua tangannya yang menggenggam Dragon Vault diam-diam mengencang, saat keringat membasahi dahinya. Sepasang matanya sedingin musim semi di musim dingin. Dia akan melawan dua kaisar mendalam secara bersamaan. Di Kekaisaran Angin Biru, di mana praktisi kaisar mendalam sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, situasi ini praktis tidak akan pernah terjadi. Hari ini, hal itu benar-benar terjadi padanya, seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Entah dia dikalahkan atau dibunuh hari ini, atau bahkan mungkin menang secara ajaib, bagaimanapun juga, dia akan mengguncang angin biru hingga ke intinya.